Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Alfa Prosenmat. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Kali ini Mas Ayar ingin lebih memperjelas lagi dengan konten-konten yang sebelumnya, yang dengan judul estimasi laba rugi dalam bisnis frozen food. Nah, barangkali teman-teman yang belum membuka konten saya yang sebelumnya yang dengan judul estimasi laba rugi frozen food, bisa dibuka dulu. Di kali ini konten Mas Ayar akan memperjelas kalimat atau memperdalam lagi pengertian dikatakan estimasi laba rugi dalam berbisnis frozen food. Karena masih banyak yang belum bisa memahami perputaran uang, memutarkan modal. Karena adalah banyak atau pengertian dari teman-teman subscriber AFM dalam memutarkan uang, kelola uang ini masih belum maksimal. Yang sempat di konten sebelumnya itu Mas Ayar menjelaskan secara rinci juga tentang menghitung pengeluaran per tahun setelah dibagi 12 bulan ditambah pengeluaran per bulannya apa, contoh listrik, terus karyawan, dan lain-lain sama dengan baru dibagi 30 hari untuk kita bisa mengukur perharinya itu kita mengeluarkan biaya pengeluaran berapa. Insya Allah di konten sebelumnya seperti itu kan. Nah, dan pernah Mas Ayar juga mengatakan dalam frozen food, Mas Ayar mengatakan pengambilan minim. Kita bicara minim loh ya. Pengambilan kita kecil, yaitu 10% dari pembelian ke penjualan. Ya. Dari HPP kita mengambil 10%. Itu minim. Walaupun prakteknya ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30, tergantung dari produk dan segmennya kemana. Tapi selalu Mas Ayar mengategorikan adalah minim 10%. Minim 10%. Karena apa? Kita ambil rata-rata dan yang paling kecil adalah 10%. Banyak teman-teman masih orientasinya itu persaingan harga. Tidak bisa menghitung pengeluaran sehari itu berapa. Nah, perlu diketahui gini teman-teman. Untuk subscriber AFM, khususnya para pemain frozen food, ya. Mau tidak mau di situ dijelaskan, berarti pengeluaran sehari kita, katakanlah kita pastikan ini contoh aja ya. Umpama dalam satu hari itu pengeluaran kita itu umpama 200.000 per hari. Katakanlah 200.000 itu apa? Ya termasuk rincian tadi dari pengeluaran untuk ruko, untuk karyawan, untuk listrik, untuk kresek dan lain-lain. Katakanlah 200.000 per hari. Gitu. Katakanlah per harinya kita kena 200.000. Kalau per bulan berarti berapa? Tinggal 200.000 kali 30 hari berapa? Yaitu 6 juta. Katakanlah per harinya 200.000. Dikalikan 30 hari berarti pengeluaran kita per bulan adalah 6 juta. Biar pemikiran kita itu agak slow, agak nggak terlalu berat, kita hitungnya per hari. Mau tidak mau bagaimana pengeluaran kita, pendapatan kita harus bisa memberikan pengeluaran, biaya pengeluaran itu 200.000 per hari. Kalau frozen kita mengambil keuntungan 10%, berarti satu hari yang harus kita dapatkan berapa? Yaitu 2 juta. Nah, 2 juta, umpama mohon maaf, setelah kita mendapatkan uang 2 juta, terus berarti kita sudah termasuk, sudah bisa membiayai pengeluaran 200.000 untuk biaya pengeluaran per hari yang akan kita cairkan di setiap bulannya. Kan bayar listrik per bulan, gajian kan per bulan, ya kan? Betul apa tidak? Banyak teman-teman yang punya pemikiran, biar kita nggak ribet-ribet mas, yang 200.000 kita kasih atau kita sisihkan lah. Oh kita bikin kotak satu untuk 200.000 tadi, kita sebagian untuk listrik satu bulan, ini kantong atau kotak kaleng listrik, yang kedua kaleng karyawan, yang ketiga kaleng ini. Jangan. Ada yang
punya pemikiran seperti itu. Kalau menurut Mas Ayar jangan. Lah kenapa kok jangan? Uang yang jenengan sisihkan tiap hari 200.000, ya kan? Terus 2 hari 400, jadinya 400.000. Kalau dikalikan 30 hari, itu kan 6 juta. Mohon maaf. Lah kan biar nanti di akhir bulan kita nggak ribut toh Mas. Biar kita nggak pusing Mas. Tinggal kita ngambil uang dari situ. Betul. Kita nggak ribet. Tapi pada dasarnya bisnis jenengan nggak akan bisa berkembang. Loh kok bisa sih Mas? Ini, tajak hitung-hitungan ya. Umpama Mas Ayar itu punya modal 100 juta. Terus diputar dalam kurun waktu 1 bulan, Mas Ayar itu untung 15 juta. Ya kan? 15 juta. Yang 6 juta itu untuk gaji karyawan tadi pengeluaran. Terus masih sisa 9. Yang 9, 4 juta untuk kebutuhan kehidupan Mas Ayar, keluarga Mas Ayar. Berarti sisanya berapa? 5 juta. 5 juta daripada tersisa tadi 5 juta, tambahkan modal. Berarti modalnya jadi berapa? 105 juta. 105 juta di bulan kedua diputer. Dalam kurun waktu 1 bulan. Kira-kira untungnya lebih banyak nggak dari dengan yang awal? Tentunya lebih banyak toh? Ya Pak tidak? Tadi kalau memutarkan uang 100 juta, untungnya 15 juta. Kalau saat ini memutarkan dengan tambahan dana 5 juta, jadi modalnya 105, aku pastikan keuntungannya juga bertambah. Contoh, menjadi keuntungannya 20 juta dalam bulan kedua. Ya kan? 20 juta untuk 6 jutanya untuk pengeluaran tadi per bulan. Ya, untuk pengeluaran bulanan 6 juta tadi. Berarti sisa 14 juta. 14 juta tak ambil 4 juta untuk kehidupan saya dalam keluarga saya. Berarti keuntungannya berapa? Sisa 10 juta. 10 juta tambahkan modal. Yang tadi modalnya berapa? Yang kedua tadi, bulan kedua. 105. Ditambah dengan keuntungan bulan kedua 10 juta, berarti modalnya jadi berapa? 115 juta. 115 juta kita putar di bulan ketiga. Mungkinkah di bulan ketiga itu hasilnya akan menurun? Secara kita berpikiran positif, otomatis keuntungan itu juga akan bertambah. Berbeda dengan keuntungan yang bulan kedua, karena modalnya tambah. Dalam bulan ketiga, memutarkan uang dengan nominal 115 juta. Ternyata dalam bulan itu, keuntungannya menjadi 30 juta. 30 juta dikurangi lagi pengeluaran per bulan tadi berapa? 6 juta. Sisanya berapa? 24 juta. 24 juta dikurangi 4 juta. 4 juta untuk kehidupan saya berkeluarga. Sisanya berapa? 20 juta keuntungan. 20 juta ditambahkan modal 115, ya, 115 kan? Ditambah dengan 20 juta. Berarti berapa? 135 juta modalnya. Begitu seterusnya teman-teman untuk dalam berbisnis seperti ini. Artinya apa? Dalam berbisnis itu jangan sampai kita itu lengah. Jangan beri kesempatan uang kita itu berhenti di kantong. Berhenti di tabungan. Berhenti di kotak kaleng tadi. Jangan. Terus. Disitulah yang dikatakan orang berbisnis, gitu, mulai dari kecil sampai dia punya modal besar, seperti itu caranya. Gitu. Memang enak. Tadi yang tahap awal ada beberapa teman-teman, wah Mas biar saya nggak ribet, uang gaji tak sisihkan. Tapi kalau uang gaji ini tadi jenengan putar, kan ikut tambah menghasilkan toh. Ya apa tidak? Loh, ngapain? Artinya uang gaji karyawan, katakanlah hak karyawan yang kita cicil terus dalam setiap hari. Terus 1 bulannya kan kalau sebelum 30 hari, sebelum hari tanggal muda atau tanggal akhir itu sebelum kita berikan kan bisa kan uangnya kita putar dulu. Kalau kita bisa putar dulu kan kita dapat hasil. Itulah dalam berbisnis teman-teman.
dalam estimasi laba rugi perlu diketahui yaitu cuma untuk pengukuran kita. Gitu loh. Bahwasannya usaha kita itu kalau bisa mendapatkan di atas 2 juta per hari, ya. Tadi kan 2 juta per hari, di atas 2 juta, berarti itu kita bisa mengukur bahwasanya usaha kita, toko kita itu berarti dikategorikan bisa berkembang, bisa berjalan, bisa dilanjutkan. Itu maksudnya. Gitu loh. Walaupun itu tempatnya milik sendiri, tetap dihitung sewa kontrak. Bukan berarti setiap bulan terus kita sisihkan untuk bayar ruko kita, tidak. Ya uangnya dijadikan satu. Walaupun itu karyawan, kita jadi karyawan sendiri. Aku harusnya gajinya 10 juta umpama, atau aku gajinya tadi 5 juta. Tapi gaji saya nggak tak ambil. Tak ambil secukupnya, sisanya tak kembalikan ke modal. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya? Jadi estimasi laba rugi ini, gitu, penyisian atau untuk penghitungan pengeluaran itu untuk toko atau untuk tenaga itu sebenarnya sebagian adalah untuk pengertian kita itu tadi, bahwasanya usaha saya di toko ini, usaha saya di tempat ini berarti bisa berjalan, bisa dilanjutkan. Oh ternyata ada perkembangan, itu tujuannya. Gitu loh. Makanya dalam berbisnis konotasinya itu modal. Tapi bagaimana cara kita bisa memutarkan modal sekecil apapun? Kenapa sih orang kaya tambah kaya? Kenapa sih orang miskin tambah miskin? Karena dalam memutarkan uang. Identik kalau orang miskin atau orang yang nggak punya tambah nggak punya, orang miskin tambah miskin karena apa? Kalau mau tahu. Karena beliau itu memikirkan membeli sesuatu itu di luar batas untuk menuruti egonya. Membeli sesuatu yang nilainya tambah berkurang. Orang tambah meningkat nilainya tapi berkurang. Tapi kalau orang kaya tambah kaya, di setiap membeli sesuatu sesuai kebutuhan. Ya kan? Yang kedua, membeli barang pun barangnya itu apa butuhnya, terus harganya dipastikan bisa meningkat, nilainya bisa bertambah. Itulah orang kaya tambah kaya. Maka kesimpulan di konten ini Mas Ayar menjelaskan, bila kita seorang pengusaha membiarkan uang kita itu tidak berputar. Berarti kan ciri-ciri atau pembisnis yang sangat luar biasa itu tidak memberikan kesempatan uangnya itu berhenti di saku, berhenti di tabungan maupun berhenti di simpanan di rumah. Orang kaya itu jujur aja nggak punya uang, bener. Tapi hartanya bertambah, betul apa tidak? Kalau uangnya nggak ada, karena apa? Uangnya nggak sempat berhenti, diputar terus. Inilah kalau menjadi seorang pengusaha harus jenius. Ya, harus benar-benar siap untuk memutarkan segala modal kita. Nah disinilah Mas Ayar siap untuk berbagi, memperjelas dari penjelasan konten yang sebelumnya yaitu estimasi laba rugi. Ini adalah penjelasan untuk lebih jelas lagi. Mudah-mudahan penjelasan Mas Ayar ini benar-benar bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya para pemain frozen food di mana saja berada, maupun khususnya para teman-teman Frozenia, Frozen Food Indonesia, yang sudah bergabung di grup AFM, yaitu Frozenia. Insya Allah konten-konten Mas Ayar akan selalu berinovasi, akan selalu pengalamannya yang terkini, akan selalu saya share ke teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu dukung channel AFM ini, Alfa Frozen Mart ini, sehingga bisa menjadikan khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Dan sekali lagi, orang yang memberimu nasihat, orang yang memberimu motivasi memang bukan orang yang sempurna. Namun, barangkali motivasi Mas Ayar, nasihat Mas Ayar ini bisa menunjukkan satu dari bagian subscriber yang hilang. Artinya apa? Bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari AFM.